Halo semua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi hari ini. Sekali lagi, ini timeless dan general reading, bahkan nggak berbau horoskopnya siapapun juga, ya, nggak ada zodiaknya siapapun juga di sini. Jadi general tentang energi yang ada, timeless, ya. Jadi kapanpun kalian mendapatkan video ini memang pas untuk kalian. Dan yang paling gampang cari playlist dan yang paling gampang cari video yang kira-kira kalian butuhkan dari versi gue, itu carinya lewat playlist. Oke. Masuk channel gue ke sektor playlist. Oke. Di situ ada berdasarkan bahasa, dari tema, dari waktu. Oke. Dan sekali lagi untuk semuanya, terima kasih udah subscribe, likes, comment, sama shares-nya. Dan kalau kalian ingin tertarik untuk nge-support dan donasi channel, itu di box description gue juga ada semuanya. Dan kalau ada yang mau personal reading atau mau minta bantuin bacain berchart kalian juga boleh, ya. Di situ juga gimana cara kontak gue juga ada di box description gue. Dan kalau kalian belum tahu birth chart kalian, di situ juga ada link dari Just Astrologi yang kalian bisa pakai dan itu gratis. Oke. Langsung aja. Gue deg-degan. Kayaknya kebanyakan kopi, bukan apa-apa. Kayaknya kebanyakan kopi. Dari Mystical Wisdom kita dapat go with the flow, let things happen, ikutin arus, biarkan yang terjadi terjadilah. Okay. Terus dari Goddess Guidance, ya, kita dapat Mary Magdalene, unconditional love, cinta tanpa kondisi. Love yourself, others, and every situation, no matter what the outward appearances may be. Cintailah dirimu, orang lain, dan segala situasi. Tidak masalah tampaknya seperti apa. Oke. Yang terlihat seperti apa. Cintailah semua hal, termasuk diri kita sendiri yang paling penting, orang lain, dan segala situasi. Dari Universe Tarot, ya, dapat true healings occurs when I give myself permission to feel whatever feelings live below the triggers. Jadi penyembuhan yang benar akan kelihatan itu ketika kita memberikan izin terhadap diri kita sendiri untuk merasakan apapun rasa itu. Ya, jadi hidup di bawah pemicu. Jadi kalau memang kita mau nangis aja, gitu kan, seperti go with the flow, ikutin aja arusnya. Kalau emang kita mau marah aja, mau usah ditahan-tahan. Kalau emang mau marah ini, kalau apapun yang kita rasain dan ikutin aja. Love yourself, ya. Love yourself, others, and every situation. Jadi apapun yang terlihat nggak masalah, gitu kan, keluarin aja, gitu, keluarin. Walaupun orang marah itu belum tentu. Jadi makanya gue kemarin sempat bilang gue agak-agak alergi sama yang baper. karena untuk tidak menjadi baper, ya, pertama kuncinya adalah kita harus cukup mengetahui apapun yang terjadi. Begitu kita melihat ada reaksi, ada orang marah, orang gini, itu adalah refleksi dia dan masalahnya, nggak ada hubungannya sama kita. Jadi ya dengerin aja. Pernah ya ada temen gue ngajak ke gue ajak ke perjalanan ke Toraja.
Dia orang Scottish, dia orang Scotland, cewek, pirang habis ya kan, berdua doang kita di sana. Itu orang satu Makassar tuh ngeliatin kita heboh. Kita dikerjain kesana kemari, dia bawa panas-panas dan dia terus tiba-tiba dia kena diare pula ya kan. Itu namanya, dan dia vegetarian lagi, susah banget nyarinya ya makanan vegetarian. Diare pula ya kan, di bawah matahari itu marah-marah gitu. Itu yang namanya dim asli, yang namanya lagi macet-macetan, udah gue yang bawain kopernya segala macam. Itu di lagi macet-macet gitu ya, itu mukanya dia di sini gue, dia wah 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 gitu, pingin makan doang. Gue bawa ke resto dapur Sunda yang vegetarian ya kan. Masuk ke rumah makan itu dia masih wah 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 wah. Asli itu satu resto itu ngeliatin gue semua gitu kan, sampai kita duduk dia masih wah 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 gitu. Gue cuma ngeliatin dia doang gitu kan, ya udah gitu. Terus tiba-tiba dia diem gitu, udah. Udah. Terus dia cuman nah terus masih tuh gitu. Tapi udah agak kalem gitu, udah agak kalem, udah nggak terlalu teriak-teriak gitu. Ya, terus gue diem lagi ya kan, gue biarin aja dia ngomel-ngomel. Udah, terus mau makan nggak, gue tanya gitu. Mau makan. Kalau mau makan pesan aja dulu gitu kan. Terus habis itu dia langsung nyambet gitu kan, nyambet menunya gitu. Terus dia diem baca menu, gue cuma bilang, good, keluarin aja semuanya gitu. daripada lo nggak keluarin gitu kan, nggak tahu nanti jadinya malah kayak apa. Terus habis itu nggak lama dia udah dimakan, dia minta maaf. Contoh aja gitu, maksudnya nggak perlu baper. Emang sih malu ya, kaget malah kaget-kagetnya gitu dibedak gitu. jadi ini apa-apaan sih gitu. Gokil. Ya itu cuma salah satu contoh. Terus dari ini aja dulu, literary witches card dapat 3. Urut-urutan gini, ini ada si Vulcano ya kan. Yang pertama adalah Zoya Neale Hurston. Kita udah pernah baca nih tentang dia, story ya. Kalau kalian pin Google siapa dia penulis orang hitam, orang African ya. Dia antropologis dan filmmaker juga. Di situ bawahnya tulisannya story ya. Nah sekarang liatin gambarnya. Buat gua secara personal ini kartu ini menggambarkan, yang kartu ini bilang ke gua gitu, bicara ke gua tentang kita bertanggung jawab akan story kita sendiri ya. Karena semua yang terjadi di sekitar kita yang berhubungan dengan kita, jadi dalam hidup kita itu ya, saat ini, detik ini, itu kapanpun itu, jadi yang ada itu kan cuma sekarang ya, yang lalu sama yang besok kan, yang kemarin sama besok udah nggak real kan, yang real cuma sekarang. Jadi emang ada timeline. Oke. Nih ya, ada setan. Ada kelinci, ada ini ya. Terserah, kita bebas mau menulis, mau menceritakan apapun ya. Kalaupun kita mau bikin film, okay, kita sendiri pun harus percaya dengan cerita kita, bukan? Kita bebas menuliskan sebuah cerita, menciptakan cerita berdasarkan persepsi kita sendiri. Oke, itu yang gue lihat dari ini ya. Kalau berdasarkan dia, kita udah pernah ngomong di sini. Kalau dia bilang, quote-nya si Zora ini yang paling terkenal adalah dia bilang, saya memiliki keberanian untuk berjalan dengan cara saya sendiri, betapapun kerasnya.
dalam pencarian saya akan kenyataan daripada memanjat gerobak ilusi yang berderak. Jadi dia akan hidup, dia akan berjuang gitu, dia akan berjuang untuk apapun yang dia percayai ya. Dan dia tidak akan mengikuti stream yang memang bukan dia. Dan kalau emang itu hanya ilusi, cerita apa yang kamu percaya? Karena apapun yang ada di gambaran kita itu adalah benar gitu kan. Karena sebenarnya yang kita lihat itu dan apa yang kita ceritakan di dalam kepala kita, kita tuh tidak melihat kenyataan pada kenyataan itu seperti adanya, enggak. Kita melihat segala sesuatu itu berdasarkan persepsi kita. Bagaimana kita membuat cerita itu? Kita yang bertanggung jawab akan cerita itu sendiri, tapi kan gitu. Terus vulkano, energinya adalah meledak, meletus, dari cerita-cerita yang memang terbentuk sampai saat ini itu mungkin membuat kita pingin meledak. Dari timeline kita dari dulu sampai sekarang itu bikin kita meledak. Ya udah, meledak aja, go with the flow. Karena bukan itu yang membuat kita, yang tampak itu hanyalah penampakan gitu. Bukan berarti jiwa kamu seperti itu gitu. Walaupun kamu meledak, cintailah diri kamu, siapapun dan situasinya, gak masalah kelihatannya seperti apa. Ikutin aja rasa, karena disitulah ada healing, karena disitulah penyembuhan yang sebenarnya, untuk merasakan apa itu rasa sebenarnya, dan hidup di bawah pemicu. Jangan menjadikan saja. Nah, yang ketiga, Shirley Jackson, Family. Ini tentang generasi, tradisi, rumah tangga, keluarga. Ya kan? Kalau mau cari Google tentang siapa penulis ini, silakan. Shirley Jackson. Yang gue tangkap dari gambar ini adalah kopi itu tumpah, kawan. Kopi yang hitam itu tumpah. Darkness ya, kegelapan itu. Dan lihat di jendelanya. Gelap. Mau di luar, mau di dalam. Semuanya kelihatannya gelap. Kalau memang ini ditutup, aturannya tirainya juga tertutup dong. Kalau emang malam. Gelap. Dan memang kok entah itu kesandung, entah itu kesenggol, entah itu, yang jelas pahit itu udah tumpah. Kalau memang harus tumpah, ya memang harus tumpah. Dan jam ini dengan kastelnya dan kastilnya itu buat gue melambangkan waktu yang terbangun generasi per generasi, tradisi jadinya. Dan pahit ini harus tumpah. Dari Mystical Shaman kita dapat the drum. The drum
itu a state of being, a state in a trance state. Ini suatu 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 keadaan di mana ini kan nari, dari penari, dia suatu keadaan kesurupan, tepatnya kesurupan, yang mana antara penyembuhan, ya, jadi trance itu adalah suatu keadaan di mana penyembuhan dan profesi berfungsi, menyatu gitu ya. Penyembuhan, kalau kalau ke kalau ke mana namanya, desa-desa adat di Flores ya, di Sumba ya, dengerin ceritanya Pak siapa namanya kemarin itu, lupa gue, yang bangun, yang bangun ini loh, arsitek arsitek top lah. Dia cerita waktu itu, sempat cerita, ketemu, dia cerita bangun rumah-rumah adat di Sumba, bahkan di Flores ya, yang dibangun kembali sama dia tuh, makanya jadi ngetop lagi, jadi naik banget tuh ya. Flores itu pakai upacara adat, yang mana mereka kan setiap bangun rumah itu dipakai ritual, ada ritualnya gitu, ada ritualnya. Nah, gue dikasih nonton videonya, mereka lagi upacara adat dan ritual bangun rumah adat itu ya. Jadi Pak siapa sih namanya gue lupa, dia bawa, jadi dia kan dia juga dosen ya, dia bawa mahasiswanya untuk mencatat semua karena kan yang masih berdiri itu cuman ada beberapa aja. Nah, dia minta kepala suku untuk dihancurin semuanya dari nol dan dibangun lagi dari segala perkakas yang ada pada zamannya, bukan yang sekarang. Jadi menggunakan cara-cara originalnya itu. Nah, pas lagi dibangunnya lagi itu, semua mahasiswa itu mencatat semua proses langkah-langkah secara adat dan tradisional bagaimana membangun rumah adat itu lagi. Nah, itu keren banget. Jadi gue liat tonton sendiri videonya ya, mereka tuh kayak kesurupan, mereka kayak kesurupan, bangun pakai bambu dan segala macamnya itu ya, yang mereka bawanya pun juga nggak masuk akal banget gitu loh. Jadi bambu satu di atasnya tuh udah pakai fondasi gitu, mereka cuma ngangkat gitu dong. Tapi di sekitarnya tuh orang-orang itu lagi nari-nari gitu, kayak kesurupan, bawa parang, bawa tata-tata gitu, wah nari kayak gini. Kayak gini. Nah, yang dimaksud dari apa namanya, the drum ini, message-nya adalah kita diminta untuk go with the flow, bukan saatnya untuk melawan arus, tapi karena arusnya ini justru lagi sangat-sangat mendukung ya, sangat-sangat mendukung apapun yang memang kita lagi mau gitu. Jadi terjun aja. Jadi ya kayak tadi bilang, apapun yang kalian rasakan. Kalau memang harus marah, terjun aja, lepasin semuanya gitu. Karena energinya itu adalah, memang dengan kalian melepaskan itu, kalian akan mencapai ke yang mana kalian mau gitu, yang kita mau gitu. Jadi energinya itu lagi nge-support banget untuk kita mendapatkan apa yang kita mau, dengan tidak resistance gitu, dengan tidak menahan apapun emosi kita, apapun rasa yang kita punya. Cintailah dirimu, orang lain, dan situasi, apapun yang, nggak masalah gimana itu terlihatnya. Go with the flow. Let things happen. Biarkan semuanya terjadi. Dan setelahnya ada apa?
setelah drum ini corn, kita dapat corn. Ini apa? Harvest time. Panen. Kita akan dapat berkah yang lebih dari cukup ini untuk semua. Alam sangat pemurah untuk kita semua. Tarot, dan hari ini dengan good tarot. Aduh, Pak siapa sih? Gue gemes siapa sih namanya? Itu loh yang gondrong itu loh, Pak arsitek itu. Lagi nggak ingat. Yang dia juga sempat bikin rumahnya itu di Jakarta juga udah jadi kayak museum kain. Siapa ya namanya, lupa gue. Energi hari ini apa yang kita harus tahu? Energi yang masuk, tantangannya, dan yang terbaik untuk kita lakukan di hari ini. Gue masih gemes sama namanya. Itu loh arsitek lapangan banteng di Jakarta sini, siapa? Sama sungai di sini. Lupa. Nah iya. Wah, keluar ya, Bo. Banyak pula. Gue cuma butuh 3 energi hari ini. Ya. Messenger of Fire. Challenge hari ini. For a fire. Best thing to do. 9 of Earth. Energi alam bawah sadar kita adalah 5 of Earth. Five of Earth, 2 of Air, Hangman, King of Air, Fortune's Wheel. Six of Air, and Ace of Air. The Sun. Ooh. Oke, dengan five of Earth ini alam bawah sadar kita ya, alam bawah sadar kita akan merasa kehilangan, kita akan merasa kesepian, kita akan merasa ini yang akan kita mungkin khawatirkan ya. Dan itu membuat kita bingung. Oke. Dengan Two Air kita bingung, seakan-akan kita punya opsi, pilihan selalu ada.
Tapi buat gue ini dia nggak mau tidak mau menerima kenyataan, dan bahkan dia menahan komunikasi. Burung di situ ya, burung itu ditahan ya, karena dia nggak mau melihat kenyataan. Makanya setelahnya adalah the hangman, self sabotage, menyabotase diri. Yang menurut dia sebenarnya lagi berkorban apaan? Menyabotasi diri hanya untuk tidak mau kelar, atau ini lagi beli waktu kan gitu, untuk mengatakan yang sebenarnya. Dengan mengatakan yang sebenarnya, kita membangun masa depan yang lebih baik dan menutup cerita lama, karma cerita lama yang memang sudah harus ditutup, dan untuk membawa kembali atau memulai yang baru, sebuah karma baru, sebuah cerita baru, kehidupan baru, bahkan keberuntungan yang baru. Dan harus bisa meninggalkan semua drama. Di situ ada pencerahan, kesadaran, kemenangan. Dan akhirnya yang namanya kebenaran pasti akan keluar seperti matahari. Dia nggak minta izin untuk terbit. Dan kebenaran itu selalu meringankan dan membebaskan. Jadilah happiness. Alright, itu energi alam bawah sadar. Energi yang masuk hari ini adalah message of fire. Baik lagi, message of fire ini inspirasi yang masuk untuk menumbuhkan keinginan kita, memberi motivasi kita untuk mengambil tindakan. Messenger of fire, yang mana balik lagi Mars retrograde ya. Kalau kalian ngeliatin birth chart kalian ya, Mars itu lagi di Aries. Lihat Aries itu di rumah keberapa? Di rumah keberapa di birth chart kalian? Biasanya di situ sangat berperan. Di sektor itu sangat berperan buat kalian untuk lebih kalian tingkatkan. Ya, karena maksudnya karena Mars lagi retrograde ya, kita lebih diminta untuk nggak sekedar ngambil action, tapi dirasakan gitu. Kita harus bisa menyelaraskan dengan emosi. Kalau memang itu harus keluar ya keluar, tapi jangan bertindak itu maksudnya action ya, aksi, tindakan-tindakan yang malah hanya untuk pelarian dari emosi kita. Challenge-nya adalah Four of Fire, family, home, foundation, roots, tradisi, akar, self-care, emosi, dan bagian feminin kita sendiri. Four of Fire, fondasi, rumah, properti bisa. Dan ini juga bisa celebration ya, dirayakan, merayakan. Langkah terbaik yang harus kita lakukan adalah being independent, mandiri, dengan penuh harapan untuk tampil
menjadi diri kita sendiri. Ini gue pernah ngomong nih, ini apa namanya, 9 koin ini ya, kayak itu loh, kayak cermin dengan bolam-bolamnya, yang kalau kita mau kalau kita kayak artis sebelum keluar panggung, sebelum ke panggung, dia suka ngaca gitu. Nah, gue ngeliatnya seperti itu, dan dia punya harapan terhadap dirinya sendiri. Dia punya keyakinan akan dirinya sendiri kalau dia mampu untuk tampil menjadi dirinya sendiri, mandiri. Oke folks, udah gitu aja, udah kelamaan kayaknya. Yo ibo, udah kelamaan. Sampai ketemu besok, semoga bermanfaat. Dah.